saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Allah yang kekal, Bapa pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kemurahan dan kasih-Mu kami ada sampai saat ini. Dan bersyukur untuk kesaksian-kesaksian yang kami dengarkan bagaimana Engkau yang memegang masa depan kami, Engkau yang menolong kami senantiasa. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman-Mu. Dan mau berdoa memohonkan berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya. Supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur oleh karena hari ini kita ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Entah mengapa hari ini kesaksiannya ini sangat cocok dengan bagian firman Tuhan yang akan kita baca 2 ayat saja. Mazmur 126. Baik kesaksian maupun lagu-lagunya cocok. Jadi bukan Ibu Yanti sudah kirim lagu dulu baru saya mencocok-cocokkan, tidak. Saya kira Tuhan tahu semua dan mengatur semuanya. Mazmur, termasuk doa dari Bapak Barnabas tadi juga, membawa berkas-berkasnya ini. Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi kita baca ayat 5 dan 6. 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 26, ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Catatan khotbah saya di Mazmur 126 ini ayat 5-6 ada beberapa hasil perenungan. Dan saat ini secara khusus saya akan membahas tema yang berkaitan dengan terobosan iman. Terobosan iman. Saudara-saudara, kita harus akui bahwa kadang-kala kita senang, kadang-kala kita bersuka cita, tetapi kadang-kala kita jadi sedih, kita berat hati, kita pesimis. Kadang-kala kita luar biasa. Ini suatu keadaan yang memang menjadi bagian kehidupan kita. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Saat-saat tertentu mungkin bergembira. Jangan bilang begini ya, waktu saya kecil bergumul. Tapi setelah kita dewasa, kita punya pekerjaan, ada tantangan-tantangan pekerjaan juga, ada tantangan-tantangan pelayanan, ada tantangan-tantangan keluarga, rumah tangga, persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Kadang-kadang di keluarga hanya masalah mendidik anak saja kita bertengkar, bisa terjadi. Nah, pergumulan persoalan-persoalan ini adalah sesuatu yang lumrah. Tidak jarang di saat senang kita bisa berkata, haleluya, puji Tuhan. Tidak ada masalah, rajin datang ke gereja. Tapi ketika persoalan datang, mana dia? Aduh, kunjungi lagi, Bapak Gembala minta maaf soalnya habis begini jadi. Tetapi ada saat-saat orang dia begini, justru dalam keadaan senang lupa Tuhan, ya toh? Kalau di gereja, haleluya puji Tuhan, tapi di luar gereja, haleluya puji Tuhan, karena terlalu senang atau terlalu tidak ada masalah. Orang kadang tidak masalah, kadang-kadang lupa. Saya kalau mengendarai kendaraan, saya lebih suka di jalan yang ada kayak belok-belok. Kalau lurus, saya pernah kalau kita sampai begitu kan, mau kendaraan kaget itu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Saudara-saudara, dalam konteks pembacaan Mazmur 126, khususnya ayat 1 sampai ayat 3, ini sangat berbeda sekali. Dalam ayat 1 sampai 3, mereka begitu terpesona dengan pertolongan Tuhan. Nyanyian siara ini adalah jenis nyanyian yang kalau ada yang mengatakan kalau mereka pergi ke Yerusalem pas mau menaiki bait Allah, di tangga-tangga mereka menyanyikan nyanyian ini. Tetapi juga ini adalah satu nyanyian yang menjelaskan tentang di mana mereka di pembuangan atau mereka ada di Babilonia atau Babel. Kemudian secara ajaib
Raja Babel mengizinkan mereka untuk pulang. Sebagian besar atau mereka pulang ke negerinya. Tentunya kan ini kerajaan ini luar biasa, menjajah di sini, menjajah di sini. Dan ketika mereka pulang, sampai orang-orang heran, kok mengapa ini bisa terjadi? Ayat 1 bilang, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ini benarkah? Benar terjadi seperti ini kah? Keadaan kita seperti ini. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pasti kalau kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan masalah, tiba-tiba ada jalan keluar. Aduh, saya mengambil ilustrasi biasanya begini. Ibu-ibu yang mau melahirkan itu, susah ke tidak ya? Susah. Itu waktu anak kami yang pertama, Kelvin, mau lahir itu, saya ada di Manokwari, Pemkri kedua. Kemudian, kan dulu dari kapal kita tunggu di Sorong, 1 minggu baru bisa datang ke sini. Kemudian pas selesai Pemkri, saya sudah dibelikan tiket pesawat. Dulu kan cuma Merpati yang ada di sini. Tahun 97 itu terakhir. 91. Tahun 91, 31 tahun lalu. Sudah mau siap naik pesawat, di cancel. Saya stres juga. Tapi Tuhan izinkan naik kapal barang. Saya ingat terus kapal barang ini karena berkesan. Namanya KM Caraka. Masih ada KM Caraka itu ketidak ya. Kapal barang. Baru tidak ada tempat di dalam tuh, kita di luar kapal. Luar kapal laut ya. Tapi di bagian luar itu kan ada cerobong asap sampai hidung ini penuh dengan ini hitam-hitam jelaga. Saudara, saya subayangkan naik kapal barang ini berapa minggu kita sampai di Manado ini, di Bitung. Tapi Tuhan buat keajaiban. Kapal kehabisan air tawar untuk minum. Sampai kita cari-cari untuk minum. Dan kita sudah mengeluh, waduh ini saya cari untuk minum. Ada orang bawa banyak, saya beli kan. Oh maaf, ada untuk kami. Dia bilang itu pendeta. Dengar pendeta langsung, abang pendeta ini buat bapak sudah 1 botol. Dan saudara, secara bukan kebetulan, Tuhan menggerakkan kapten untuk mempercepat kapal dan kami 1 hari saja sampai di Manado. Sampai di Bitung. Dari Bitung saya naik kendaraan sampai di rumah di Pastori. Ibu sudah itu hari apa, Jumat kan? Hari Jumat sudah saya lari ibu di rumah sakit hari Jumat. Dan kita tunggu Kelvin tidak keluar Jumat, tidak, Sabtu, ya sudah stres. Hari Minggu saya mau khotbah di gereja. Nah, gereja kami di Manado itu kan dari awal sampai akhir dari liturgi saya pimpin semua. Itu mungkin kejadian paling luar biasa. 30 menit saja, 45 menit semua ibadah total selesai. Sampai karena ibu ada bergumul dengan sakit bersalin. Keajaiban yang luar biasa Tuhan buat. Rencana mau di operasi ya, sesar. Tapi Tuhan tolong dan Kelvin lahir, namanya Christian Calvin Ratang. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, saya belikan ibu sop apa ya? Ibu ingat pasti itu kalau bubur ayam. Nah kemarin itu dari hari Jumat bukan terbaik, hari Minggu setelah Kelvin lahir, aduh macam tidak ada rasa sakit. Begitu tuh ibu-ibu tahu, ya kan? Nah setelah lahir, wah itu yang kejadian ini yang terjadi. Mereka begitu tertindas, tertekan ketika mereka bebas, seolah-olah mimpi. Dan mereka tertawa, mereka senyum, bersuka cita. Ya begitu juga ya, ibu baru melahirkan itu, walaupun senyum, tapi mau pergi kamar mandi tetap ya saya tetap. Tapi suka cita. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, itu ayat 1-3. Tapi ayat 4, coba lihat. Mengapa kalau ada sukacita? Mengapa kalau sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan buat seperti mimpi? Tapi yang tempat coba lihat. Ada doa di situ. Ya toh? Apa doanya? Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, ini tata bahasanya dalam bentuk perintah. Perintah Tuhan, pulihkanlah. Loh, apakah layak kita manusia perintah Tuhan? Tidak layak. Tetapi ini adalah satu keyakinan iman. Dia yakin bahwa Tuhan akan pulihkan. Kalau Tuhan sudah bawa keluar dari Babel, Tuhan juga akan. Karena mereka ketika sampai di Yerusalem, mereka lihat, aduh, tembok-tembok Yerusalem sebagai tanda keamanan atau sebagai tanda sesuatu keadaan yang baik. Tembok-tembok semua runtuh.
Bait Allah habis semua. Secara spiritual mereka juga mengalami, dan mereka menangis lihat keadaan ini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pergumulan yang sangat berat bagi mereka. Ini adalah masalah yang sangat berat, baik bagi sebagai bangsa maupun sebagai orang Israel. Dari nyanyian siara ini, khususnya dalam ayat 5-6, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bahwa sebagai orang percaya, kita harus terus membuat terobosan iman. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Bukan hanya di tengah-tengah kesenangan atau dalam keadaan bebas kita buat terobosan-terobosan. Tetapi justru dalam pergumulan tantangan juga kita harus berani membuat terobosan. Yang saya sebut dengan terobosan iman. Terobosan iman yang bagaimanakah yang harus kita lakukan? Nah, berdasarkan Mazmur 126 ayat 5-6, saya akan memaparkan 3 terobosan iman yang dapat kita lakukan dalam segala situasi. Susah, senang, sukacita, bersedih, atau pergumulan. 3 terobosan ini. Yang pertama terobosan apa? Kita lihat ayat 5 bagian B. Ayat 5 dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Yang pertama, terobosan iman yang pertama dalam segala situasi, kita harus selalu berdoa. Jadi bukan berdoa hanya karena ada pergumulan saja, tetapi ketika tidak ada pergumulan juga harus berdoa. Saudara-saudara, kata mencucurkan air mata di dalam ayat 5b, kemudian ayat 6b, menangis. Nah, orang kalau mencucurkan air mata itu artinya apa? Menangis itu artinya apa? Sambil bekerja. Misalnya Pak Barnabas lagi bikin untuk perdasi ini, tiba-tiba air mata sudah mulai jatuh. Itu tanda apa? Cengeng kah? Tidak. Itu tanda hati yang sedang memohon. Kalau ibu-ibu atau kita, ya saya bilang ibu-ibu saja, ketika dia lagi bekerja untuk memikirkan anaknya lagi kuliah, kerja kebun, kemudian sambil dia kerja air mata jatuh, itu artinya apa? Ibu-ibu, ya berdoa atau tidak mungkin, Mama kenapa air mata jatuh? Mau nangis saja, Mau. Kenapa kak? Tidak, pasti, oh Tuhan kalau boleh anak saya ini berhasil dalam sulit. Kalau Tuhan kalau boleh ini tukang minum mabuk saja, Tuhan kalau boleh. Atau ada perempuan saya ini bora buba jalan ke sana kemari saja Tuhan. Ya, bisa saja kan? Nah, ini artinya apa? Artinya kalau mencucurkan air mata menangis ini artinya berdoa. Kedua ungkapan ini merupakan penjelasan seruan mereka. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kami sudah keluar dari Babilonia, sekarang tiba di tempat ini. Kondisi seperti ini, pulihkanlah Tuhan. Tapi bukan cuma berdoa matarik-matarian. Nanti kita lihat yang berikut. Nah saudara, jadi yang pertama, terobosan pertama, harus selalu berdoa. Selalu itu artinya apa? Susah, senang, berdoa. Cukup, kurang, berdoa. Iya toh? Kira-kira selesai tempo ini, kira-kira apa doa saya? Tadi pagi saya mau persiapan, saya aja pikir saya keajaiban yang Tuhan buat. Tapi saya bilang begini, Tuhan ini mau gereja ini, kenapa jam 7 ini gelap? Oh, Tuhan kalau boleh, hujan ditahan dulu, ada yang pakai motor datang. Tapi saya bilang, Tuhan yang atur semua, Tuhan tahu yang terbaik. Tapi saya bilang, tidak Tuhan, kalau boleh hujan ini, ya Anda mau ke gereja jadi. Tadi ada hujan waktu datang, tidak kan? Sekarang pulang sudah, ini sehujan jadi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa. Yang kedua, kita tidak hanya berkata, selalu berdoa, susah senang berdoa, tetapi ayat 5 dan 6, ungkapan-ungkapan menabur, berjalan maju, menabur benih, itu artinya apa? Kan tadi selalu berdoa, yang kedua apa? Selalu berusaha. Tak? Jangan hanya berdoa saja, oh Tuhan kasihanilah, pulihkanlah keadaan kami. Tuhan bilang stop berdoa sudah. Sekarang kau bikin begini, kau harus lakukan ini, kau rencanakan dulu, catat bikin apa. Setelah, jangan catat-catat terus lagi. Rencana ini harus direalisasikan, harus dilakukan. Banyak orang kan pakai alasan, kenapa kok saya berdoa semalam suntuk untuk ujian ini hari ini? Kau belajar ke tidak? Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Iya, Tuhan dapat 100, kau dapat 0. Karena banyak kali kita pakai alasan rohani, toh? Baru
Kau lapar? Aduh, saya lapar. Saya berdoa minta kepada Tuhan. Baru kau ada tanah? Ada. Terus kau ada tanam kasbi? Rumput semua. Tuhan bilang, kau rumputnya kau bersihkan sambil kau berdoa. Ini kan coba lihat. Sambil menangis, menabur sambil menangis. Menabur. Saya menangis saja. Tabur dong. Jadi orang kalau minta geni di saya, di kami di rumah, mahasiswa kalau minta geni bolak-balik, mahasiswa ini bolak-balik. Pak minta geni kak, ambil sudah. Minggu depan lagi, Pak minta geni kak, ambil sudah. Berikut saya bilang, kok ada tanam itu, kok patah itu baru kok makan dia punya daun. Setelah itu kok tancap di kok samping rumah sana, itu dia tumbuh itu. Kami pergi ke Jogja, kuliah tahun 2002 ya. Kita bawa geni dari sini, memang saya pikir juga di Jogja tidak geni. Dulu kami dari Manado, tahun 97 mau pindah menetap. Kami bawa geni juga dari Manado. Pikir Papua ini tidak ada geni. Ternyata geni di Papua jauh lebih besar daripada daun-daun. Di Manado mau habis karena orang makan dari tinutuan, bubur Manado terus toh. Jadi geni ini sangat mahal sekali. Nah, kami bawa geni di Jogja, tanam di samping rumah. Saya itu tukang makan geni, jadi saat tanam banyak-banyak. Kasihan geni baru 3 minggu muncul sendiri bisa sepatah. Akhirnya geni ini di Jawa itu di Jogja tumbuh subur sekali, lebih subur dari sawi. Dan satu kali ibu-ibu datang, Mas Dolvi, ini kembang apa ini? Saya bilang, Bu, bukan kembang, sayur ini, sayur enak. Kalau saya berdoa begini, Tuhan, saya perlu geni sekarang, Tuhan. Ya sudah, kau tanam. Jadi kau makan, kau tanam. Saya di sawi itu geni itu kadang-kala bagus, kadang-kala tidak, ulat, ada apalagi dimakan sama apa. Tapi ini contoh geni saya, cuma contoh, jangan pikir geni lagi. Tapi pikir belajar. Aduh, sampai sekarang saya kalau ketemu dengan alumni saya tanya begini. Sekarang jadi mengajar di mana? Pak guru di mana? Ibu guru mana? Yang tidak mengajar garuk-garuk kepala. Ada. Saya bilang, kau pergi ke kepala sekolah bilang saya membantu sapu-sapu bapak ke kantor kah, sekolah kah. Biar tidak digaji, tapi yang penting orang akan lihat kau pekerja keras. Kalau datang supaya malas, supaya bagus. Itu sekolah itu, minta maaf, ada banyak tai kambing. Saya pernah pergi sekolah-sekolah tai kambing fall. Tai kambing fall, baru kau datang di rapi, sepatu mengkilat, baru datang. Selamat siang Pak Kepala Sekolah. Apakah saya bisa mengajar sini? Ya, kalau saya Kepala Sekolah, saya bilang begini, bisa. Tapi kau cari di sekolah kota sana, di sini ini saya perlu orang yang. Nah, kalau misalnya kita di sana kemudian kita mulai bersih-bersih, dia bilang, kau rajin sekali, kau ijazah apa? Nah, saya sarjana, SPD. Waduh, kok bisa kerja begitu? Iyalah Pak, saya mau kerja apa saja. Saya dilatih untuk kerja apa saja. Jadi tukang sapu ya, mengajar juga bisa. Saya sarjana agama, pendidikan agama Kristen. Tapi saya ngajar matematika juga bisa Bapak. 2 tambah 2, 4 kan Bapak. Kira-kira senang gak tidak? Kepala sekolah lihat orang yang mau ada mentalitas kerja ini akan terwujud terus. Nah, orang-orang sekarang coba kamu wawancara atau cek yang sudah jadi orang sukses sekarang. Sukses saya tidak bilang hanya pejabat saja, tapi sukses di bidang pertanian, sukses di usaha apa. Jangan pikir kepala dinas itu yang sukses. Tidak. Itu saya juga pengusaha sukses, pengusaha baru. Sukses. Ya toh? Pegang kotoran, kadang-kala kena paku di kandang. Ya biasa saja. Tapi mentalitas kerja ini sudah dibentuk dari kita masih kecil. Mentalitas kerja itu sudah dibentuk dari doa orang tua. Jadi ada doa, tapi mentalitas kerja harus berusaha harus. Kata berusaha saudara, ini bukan sekedar usaha. Tetapi kalau kita lihat ayat ini adalah jerih lelah yang penuh harap, yang yakin akan hasilnya. Jadi kalau tanam kita berjerih lelah, dibersihkan bagus, kemudian sudah ditanam kita lihat lagi, dan waduh rasanya bagaimana ya? Begitu juga para nelayan, mancing ikan serius lah. Wah, saya pernah mancing pulang rumah saya, pulang itu masuk rumah sakit 9 hari. Panas dan opname, tapi sekarang saya mau mancing lagi. Dan saya pesan Ibu Hedi, kalau beli ikan di nelayan jangan tawar. Itu kita pernah satu malam GT-GT 1 saja. Kalau GT-GT, bukan GT-GT kita dapat. GT-GT sudah. Pernah kita buang jaring gitu, jaringnya panjangnya mungkin 300 meter Kak. Wow,
mau cari cakalang atau apa, baru galang. Tapi waktu mau naik mau berangkat, dong maki-maki. Udah pendeta depan. Kalau tidak maki tidak dapat ikan. Nah, satu malam kita mancing tidak dapat ikan. Saya saja yang dapat gurado, cingki dan gurado lumayan, Badia sama Putra. Tapi lah maki, saya heran juga rumus apa yang harus maki supaya dapat ikan. Gitu. Berkali-kali terbalik di itu mancing, terbalik dari perahu. Dan dapat ikan apa? Bolanya 2 ekor. Jadi saya bilang, Mama, jangan tawar kalau orang jual ikan di pasar 10.000, 20.000, bayar saja. Gitu, Ma? Nah. Karena ini usaha, tapi waktu mancing juga berdoa. Berdoa ya, bukan maki, berdoa. Maki lagi. Karena ini putar di YouTube supaya nelayan-nelayan dengar juga. Saudara-saudara, ada usaha apa lagi? Wah, saya mau buka kios. Ya, kau buka kios, tetapi tiap hari kau makan itu yang di kios itu sampai kau sendiri jadi gode baru tidak ada yang laku. Baru bilang, Tuhan tidak berkati usaha saya. Baru usaha apa kalau kios? Kau senyum itu harus beta. Aduh, bagi Mama. Aduh, kau mau beli kan? Saya tidak mau beli. Aduh, Mama mantap. Karena puji, Mama bilang, saya beli gula 0,5 kilo. Tambah bakar, puji lagi dia bilang, saya tambah kopi, anak-anak di rumah. Artinya maksudnya orang yang kerja di Pramuni Agami itu atau kios kah, toko kah, itu senyum. Perawat juga kalau sakit baru perawat dengan buka strain, buka keras. Kira-kira sembuh kan tidak ya? Apalagi kalau dia mau tusuk ini. Bapak kasih tangan di sini dulu. Jangan buka keras-keras, jangan keras. Bapak, kepala, pelan. Sudah, lepas sudah. Oh, tapi kalau selamat pagi Bapak ketahuan dari ini tidak sakit. Paling seperti semut saja. Wah, itu langsung kasih ini. Suster, sudah tusuk sini. Tambah 1 sini lagi, suster. Apalagi kalau ibu-ibu melahirkan ada bidan-bidan di sini dengan baik-baik. Ibu-ibu sudah, makanya aku kawin. Ya boleh kata-kata seperti itu. Pernah dengar seperti itu kan? Pernah juga ya. Makanya buka baru. Sekarang baterai. Diam di situ. Tapi kalau bilang, aduh ibu ini anak ini, saya tidak tahu cara bicara begitu. Tapi itu usaha. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika usaha kita lakukan, jerih lelah itu artinya bekerja sampai capek, tapi ada harapan. Saya akan dapat ini, saya akan menikmati ini, atau saya akan dapat hasil ini. Orang kalau berpikir tentang harapan ke depan, dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti. Yang ketiga, jadi ini pendek apa nih? Yang berusaha itu masih ada di catatan di sini. Jadi dilandaskan pada berpikir positif. Jadi kalau kita tanam, kita mengajar. Saya kalau mengajar sekarang, waktu saya mengajar di Manado, di Jogja, saya kasih tugas. Karena dulu ada mahasiswa yang insinyur, ada dokter, cepat capek untuk belajar teologi. Itu enak sekali, bikin tugasnya capek. Tapi periksa tugasnya capek, tapi enak bacanya. Ya, tapi saudara ada banyak. Kalau dalam konteks banyak kali saya harus ajar orang bahasa Yunani, kalau lalu saya pegang tangannya, itu di sekolah teologi. Saya periksa, saya harus bikin, mereka harus tulis tangan, saya punya diktat. Ini calon-calon guru, banyak tulisannya terlaku. Jadi saya kasih diktat tebal, ini salah satu tugas, tulis tangan. Bapak tuh bukan anak SD ini, iya, karena kau guru, calon guru, tulisanmu jelek. Sekarang tulis itu. Dan saya harus periksa, kadang-kadang pikir, Paratak tidak periksa. Tapi Tuhan kadang-kadang ingatkan, ini salah, ini dia udah lompat. Dia tulis halaman 1 sampai 10, baru dia lompat halaman 20 tuh. Dapat ini, pakai sini. Kau lompat ini toh, jangan kau tipu. Jadi hamba Tuhan tukang tipu lagi, bertobat, ya boleh. Sekarang buku itu harus ditulis begini. Buku ini saya sudah tulis semua, Tuhan Yesus tahu. Saya sendiri yang tulis juga. Dia tulis juga. Dan tulisannya Ibu Delvi juga alami itu. Delvi tangan sama sakit. Tapi saudara, ketika kita merasa sakitnya harapan nanti. Kalau saya sebagai dosen, saya ngajar, saya sedang berpikir siapa yang saya ajar 10-15 tahun depan. Dan saya secara pribadi telah berhadapan dengan mantan mahasiswa
yang sudah jadi ketua sekolah, yang sudah jadi apa di sana, sudah jadi pendeta di sana, yang menjadi kepala sekolah, bahkan calon ini, calon itu. Tapi ada juga yang kembali jadi suami, ada juga ya ada juga. So, dalam kuliah sudah sampaikan, kamu harus setia pada istrimu ya. Sudah cari lain lagi, ketemu, malu-malu lagi. Ya ada. Sampai mau ketemu saya bilang, mana sini? Bapak dia di sana, dia malu ketemu bapak. Kenapa? Dia punya istri 2 sekarang. Hah? Nah, sekarang saya sudah bilang waktu di kelas. Nah, tapi harapan ini selalu ada. Kita bekerja dengan harapan. Pasti ada banyak yang baik ketika kita berserah kepada Tuhan. Amin. Berusaha. Yang ketiga, kira-kira apa? Yang ketiga. Jadi, ini pasti pulang. Ayat 5 ya. Ayat 5 bilang apa? Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6 bilang apa? Pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Sorak-sorai dan berkas-berkasnya ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang mengucap syukur. Terobosan yang ketiga. Jadi terobosan pertama dalam segala keadaan selalu berdoa. Terus terobosan kedua dalam segala keadaan selalu berusaha. Berusaha dan keyakinan iman. Seperti mata air di tanah Negeb ini gurun tapi ada mata air. Ada harapan besar. Tetapi yang ketiga selalu bersyukur. Bersyukur itu artinya apa? Berterima kasih. Maksud atau penekanan saya di sini berdasarkan ungkapan menuai dengan bersorak-sorai, pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa? Artinya orang yang bersyukur akan selalu menerima dengan sukacita berkat-berkat dari Tuhan. Banyakkah? Sedikitkah? Terima kasih Tuhan. Buahnya besarkah? Kecilkah? Terima kasih Tuhan. Saya ada usaha, jadi akun YouTube saya 2. Satu yang berkaitan dengan usaha-usaha di rumah. Tanam kasbi, tanam petatas, tanam merica, tomat. Saya buat tanam petatas di kar. Sekarang mau petik. Linus yang bongkar. Kami akan petik, kami akan menggali ubi jalan. Kemudian kita gali yang satu, tidak ada isi. Kosong. Tidak ada. Ada kecil-kecil. Tapi terima kasih, ada buah kecil-kecil. Baru tahu orang komentar apa. Dan tulis begini komentar. Buahnya cili-cili. Saya baca juga saya tertawa. Dia bilang, itu cili-cili, tidak apa-apa. Ya, tapi bersyukur ya Pak. Ya, bersyukur, puji Tuhan, bersyukur. Saudara-saudara, bersyukur artinya Tuhan memberi kepada kita berterima kasih apa adanya. Ini untuk mencegah apa saudara? Kalau kita bersyukur, menghindarkan dari iri hati. Kita sama-sama. Satu dapat banyak, kita dapat sedikit. Kalau kita tidak bersyukur, sungguh mati, kenapa dia dapat banyak, saya sedikit. Tidak adil itu. Tapi kalau kita belajar bersyukur, terima kasih karena saya sudah dapat. Bapak Ibu, lama sekali saya tidak tahu gaji saya berapa di sentrik-sentrik. Waktu mereka memberitahu saya, ini ada SK-nya. Tapi setiap kali terima, sebelum ada pembicaraan Ibu ini, saya kasih ampun semua. Saya tidak tahu berapa saya jumlah. Sekarang kan di rekening. Kadang-kadang dibilang, Bapak gaji berapa ya? Saya bilang, oh ini. Oh ini. Saya tidak mau lihat orang lain punya stroke. Kenapa lebih banyak dari saya? Saya kan ini lebih tua dari dia, lebih lama. Tidak ada, saya tidak mencari tahu. Biarkan aja. Karena pasti sudah diatur sedemikian rupa dengan berbagai pertimbangan. Tetapi kalau menuai, kita juga, jadi ini artinya begini. Mengucap syukur akan menolong kita untuk tidak iri hati. Yang kedua, tidak iri hati atau cemburu. Yang kedua, mengucap syukur akan menolong kita, menghalangi kita untuk serakah. Orang lain punya berkat, biarkan dia, jangan kita mau ambil semua. Dan ambilin semua, belum dapat. Pasti belum tidak tahu tuh. Karena tidak mau menerima dengan mengucap syukur. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terobosan iman adalah terobosan di mana dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan cukup atau berkekurangan, atau apapun, sakit atau sehat, kita harus melakukan 3 terobosan ini.
selalu berdoa. Ketika selalu berdoa, kita selalu mengatakan, Engkau yang punya kedaulatan ya Tuhan. Engkau yang mengatur hidupku. Hidupku di tangan-Mu, di tangan Tuhan. Yang kedua, harus selalu berusaha. Benar, hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, Dia yang berkuasa. Tetapi sebagai manusia yang diberikan akal budi, Tuhan berikan tanggung jawab kepada saya untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berkarya, mempersembahkan yang terbaik. Bahkan di Kolose dikatakan, kalau bekerja, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Yang ketiga, sudah berdoa, sudah bekerja, sudah berusaha, tapi selalu bersyukur, berterima kasih. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Tuhan, terima kasih, hujan sudah turun, kami ada di dalam gereja, tidak di luar. Tuhan, terima kasih. Saudara, orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu punya hubungan intim dengan Tuhan, dia akan selalu dapat melihat apa yang harus disyukuri. Ini yang saya syukuri. Tapi orang yang jauh dengan Tuhan, orang yang tidak kurang berdoa, dia akan sulit melihat. Mengucap syukur itu apa ya? Apa ya? Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa, kita berusaha, selalu berusaha, maka rasa syukur itu akan muncul dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Lakukanlah 3 hal ini dalam segala situasi. Selalu berdoa, selalu berusaha, dan selalu bersyukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah melalui dari dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan kami untuk melewati musim-musim yang silih berganti, seperti pujian yang sudah kami nyanyikan tadi. Tetapi kami bersyukur oleh karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu menjaga dan berkati kami. Dan kami berdoa, Tuhan, ajarlah kami, tolonglah kami yang Roh Kudus untuk selalu berdoa, membuktikan kami mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kepada-Mu. Tetapi Tuhan, tolong juga kami untuk selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak akan biarkan kami dalam usaha kami menjadi sia-sia. Hanya ajarlah kami untuk selalu bersyukur, untuk menerima berkat-berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur yang kami realisasikan, baik dengan mengembalikan kepada Tuhan, tetapi juga berbagi dengan mereka-mereka yang membutuhkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.